Halo guys, senang bertemu dengan rekan-rekan dalam playlist kita yang baru di channel YouTube saya, Ferdinando Bertua. Playlist kita yang baru ini adalah International Political Economy atau Ekonomi Politik Internasional. Playlist ini akan sangat menarik karena kita akan membahas banyak isu-isu terkini terkait ekonomi politik internasional dan juga kita membahas tentang teori-teori yang dapat kita gunakan dalam mengamati, menganalisis dan menjelaskan berbagai permasalahan dan dinamika isu-isu terkini. Baik, mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, mengapa kita harus membahas ekonomi politik internasional dalam playlist ini? Dan apa yang menjadi ciri khas dari ekonomi politik internasional? Sehingga ekonomi politik internasional menjadi sesuatu yang urgent dan menarik untuk diteliti. Jadi dua topik kita yang kita akan bahas dalam pertemuan video ini, adalah pertama, mengapa penting untuk membahas ekonomi politik internasional, dan yang kedua adalah apa yang menjadi ciri khas dari ekonomi politik internasional. Nah, sebelum kita mulai mengenai mengapa kita penting untuk membahas dan apa yang menjadi ciri khas dari ekonomi politik internasional, kita harus melihat dulu apa yang sudah terjadi di sekitar kita, di kehidupan kita yang terkait dengan ekonomi politik internasional. Rekan-rekan pasti punya rekening bank dan menempatkan uangnya di bank tersebut. Tidakkah sadar teman-teman bahwa uang yang ditempatkan tersebut diinvestasikan ke berbagai lini usaha, dan bisa jadi usaha yang ditempatkan di bisnis yang diinvestasikan ada di luar negeri. Atau yang paling sederhana, kalau kita lapar, kita akan makan di fast food yang sering kita lihat ada huruf M-nya, McDonald ya. Saya yakin kita semua sudah pernah makan atau pernah melihat store tersebut. McDonald adalah salah satu entitas bisnis yang datang bukan dari negara ini tapi datang dari luar negeri, dan kita menjadi salah satu konsumen terbesar bagi McDonald. Dan teman-teman juga pasti ingat bahwa banyak sekali yang pengangguran, yang putus kerja, tidak memiliki pekerjaan karena ada krisis ekonomi di tahun 2008. Krisis ekonomi tersebut tidak hanya berdampak pada satu negara, tapi hampir semua negara. Itu yang makanya kita namakan sebagai krisis ekonomi global, karena semua negara terdampak akibat mismanagement ekonomi di sebuah negara. Yang saya sampaikan tadi, McDonald, krisis ekonomi, dan perbankan, itu adalah topik-topik yang dibahas di dalam ekonomi politik internasional. Nah, kalau kita melihat seberapa sering kita mengkonsumsi produk-produk dari luar negeri atau terdampak akibat kejadian-kejadian makro internasional, maka kita sebenarnya harus mengatakan bahwa ekonomi politik internasional itu sangat penting untuk dibahas karena mempengaruhi hidup kita, dan kita pastinya tidak ingin menjadi korban dari ekonomi politik internasional. Kita harus menjadi pemenang, kita harus mendapatkan manfaat dari fenomena yang terjadi di ekonomi politik internasional. Terkini misalnya, ketika kita melihat kecanggihan artificial intelligence, robot, dan berbagai teknologi digital yang kita nikmati saat ini, kita ingin mengubah fenomena tersebut menjadi sesuatu yang positif bagi negara kita, bagi kita sendiri. Bagaimana caranya? Lebih banyak pekerjaan yang tercipta, bagaimana caranya supaya tidak banyak hoax yang bersebaran akibat adanya media sosial. Itu semua kita bahas di dalam ekonomi politik internasional ini. Oleh karena itu, rekan-rekan, karena ini menjadi sangat penting, maka kita harus dengan serius membahas tentang ekonomi politik internasional ini. Di dalam playlist ini, rekan-rekan, akan ada 6 video nantinya. Video yang pertama, yaitu video ini, kita akan berbicara tentang pengantar, mengapa mau belajar ekonomi politik internasional, apa yang menjadi kekasannya. Video kedua, kita akan membahas tentang teori
video kedua dan video ketiga kita akan membahas tentang teori yang dominan dan teori yang kritis. Nah, kalau kita lihat teori, maka inilah kekhasan dari ekonomi politik internasional, bahwa kita butuh teori untuk menjelaskan. Nanti kita lihat kenapa kita harus belajar tentang teori. Nah, fenomena yang sangat menarik yang kita harus bahas juga di dalam ekonomi politik internasional yang menjadi video keempat dalam playlist ini adalah globalisasi. Globalisasi mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi politik, mempengaruhi budaya. Nah, ini kita akan bahas. Dan yang kelima, tidak akan seru kalau kita tidak belajar mengenai organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organizations. Ini akan kita bahas di video kelima. Dan video terakhir di dalam playlist ekonomi politik internasional adalah korporasi transnasional. Ini adalah entitas yang sangat penting karena memiliki begitu banyak uang, memiliki orang-orang hebat, orang-orang pintar, dan yang paling penting, kita adalah konsumennya. Ya, kita makan McD, kita pakai mobil Ford, kita menggunakan peralatan elektronik dari Jepang, kita adalah konsumennya. Jadi ini akan kita bahas di video ke-6 dalam playlist ekonomi politik internasional. Menarik ya? So, stay tune on this playlist dan YouTube channel saya. Let's go. Kita akan membahas tentang apa sih ekonomi politik internasional itu. Theodor Kohn itu memberikan sebuah definisi yang menurut saya sangat tepat, bahwa ekonomi politik internasional adalah sebuah jembatan. Sebuah jembatan yang menghubungkan antara politik dan ekonomi, menghubungkan antara negara dan pasar. Berarti selama ini politik dan ekonomi terpisah, negara dan pasar terpisah. Ekonomi politik internasional spiritnya adalah membangun jembatan, melakukan mediasi, membahas mengenai dampak dan pengaruh dari kedua bidang tersebut yang selama ini terpisah. Jadi ketika kita berbicara politik dan ekonomi, di dalam ekonomi politik internasional jelas tidak bisa dipisah. Jelas tidak bisa dipisah. Yang kedua, apakah negara dan pasar itu nantinya akan saling bertabrakan atau berkonflik? Tidak selalu. Karena apa? Karena ketika kita berbicara negara dan pasar, pasti akan ada kemiripan-kemiripan atau saling melengkapi tugas yang dimiliki antara negara dan pasar. Jadi kita tidak bisa langsung memiliki persepsi bahwa kita tidak bisa menggabungkan negara dan pasar dalam satu analisis. Tidak, karena sebenarnya banyak sekali dinamika yang menarik yang kita akan lihat apabila kita membuat jembatan antara negara dan pasar. Dan yang satu lagi nih, yang penting juga, khususnya bagi kita akademisi hubungan internasional, bahwa tidak ada lagi pemisahan antara lokal, nasional, dan internasional. Apa yang terjadi di Papua itu akan mempengaruhi apa yang akan dinegosiasikan oleh Indonesia di kantor pusat PBB di New York. Apa yang menjadi keputusan dari WTO yang dihasilkan di Jenewa akan mempengaruhi struktur ekonomi sebuah desa di Vanuatu di Kepulauan Pasifik. Ini adalah sebuah fakta yang kita sudah tidak bisa bantah lagi, bahwa lokal, nasional, dan internasional sudah menjadi sebagai sebuah kesatuan. Bahkan kita menamakan hubungan internasional sebagai hubungan intermestik, hubungan antara internasional dan domestik. Atau kita mengubah dari globalisasi menjadi glokalisasi, bahwa globalisasi, global dan lokal, bahwa terjadi hubungan antara global dan lokal. Jadi ekonomi politik internasional sudah tidak bisa dan tidak boleh mengkotak-kotakkan antara satu, negara dan pasar, dua, ekonomi dan politik, tiga, antara internasional, nasional, dan lokal. Yang kedua, apa sih ekonomi politik internasional? Kalau bagi Balaab and Dillman, ekonomi politik internasional adalah sebuah rumah. Rumah yang besar. Rumah itu kalau kita selidiki lebih dalam, pasti ada berbagai ruangan, pasti ada berbagai ruangan yang fungsinya berbeda-beda,
pasti ada berbagai individu yang di dalamnya, ada ayah, ibu, anak, tante, ada peralatan yang berbeda-beda di dalam sebuah rumah. Jadi ekonomi politik internasional itu adalah sebuah rumah besar. Rumah buat siapa? Rumah buat berbagai bidang ilmu, berbagai bidang kajian, mulai dari hubungan internasional, ekonomi internasional, politik, sosiologi, dan antropologi. Jadi Balaam and Dillman mengatakan bahwa dalam bukunya Introduction to International Political Economy, seperti yang saya pegang bukunya saat ini, dia mengatakan bahwa ekonomi politik internasional adalah sebuah kajian interdisiplin. Kajian interdisiplin. Ini sangat penting, rekan-rekan. Karena kita tidak bisa hanya melihat sebuah masalah hanya dari satu disiplin dalam ekonomi politik internasional. Karena pasti akan banyak kaitannya dengan disiplin ilmu yang lain. Ketika kita berbicara tentang krisis ekonomi, kita tidak bisa hanya berbicara dari sisi ekonomi moneter atau ekonomi fiskal. Tapi kita harus bicara bahwa apa yang terjadi dan diputuskan oleh Menteri Keuangan itu pasti akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kecil, nelayan kecil, petani kecil, buruh, dan lain sebagainya. Ini penting, rekan-rekan, melihat bahwa kita tidak bisa melakukan supremasi terhadap kajian ilmu tertentu. Oh, ketika kita berbicara misalnya mengenai perdagangan, oh ini pasti kajiannya ekonomi perdagangan. Ketika kita membahas tentang lingkungan, oh ini pasti kajiannya tentang ilmu lingkungan. Tidak bisa lagi, karena tidak ada lagi pengkotak-kotakan seperti itu. Ekonomi politik internasional adalah sebagai sebuah rumah bagi kita semua, bagi berbagai bidang kajian. Nah, kita ambil contoh, bagaimana kita melihat analisis dalam ekonomi politik internasional. Kalau kita melihat kekuatan Tiongkok yang begitu luar biasa besar saat ini, maka kita pasti akan mengatakan bahwa Tiongkok akan menjadi sebuah negara yang powerful dan berdampak di kawasan Asia Pasifik. Let's say Asia Pasifik, karena kawasan ini yang ada di dalamnya adalah Tiongkok. Ini adalah sebuah analisis yang menarik dan ada di dalam ekonomi politik internasional. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi ekonominya saja, maka kita hanya akan melihat tentang ekspornya, kemudian konsumsinya, dan korelasinya dalam pertumbuhan ekonomi. Tapi tidak melihat dan belum melihat bahwa relasi dari pertumbuhan ekonomi, jumlah ekspor, jumlah konsumsi itu sebenarnya punya korelasi erat dengan bagaimana Cina memainkan perannya di kawasan Asia Pasifik. Teman-teman bisa lihat kan bahwa dalam ekonomi politik internasional itu analisisnya jauh lebih luas, sedangkan dalam kajian ekonomi akan dispesifikkan. Selain itu, ketika kita berbicara mengenai politik, misalnya, politik itu berpengaruh terhadap industri apa yang mau dikembangkan, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara dari sisi ekonomi saja, kita hanya melihat, oh, ini industri yang sangat menguntungkan. Oh, ini industri yang merugikan. Kalau menguntungkan, kita investasi. Kalau merugikan, kita keluar. Enggak seperti itu. Karena sekali lagi, tidak semua negara itu hanya berinvestasi di sektor-sektor bisnis yang menguntungkan. Ketika Indonesia memiliki konstitusi bahwa sektor ekonomi strategis harus dikuasai negara, maka meskipun sektor ekonomi tersebut merugikan, tapi karena ini adalah sektor ekonomi strategis, maka negara harus berinvestasi dalam sektor ekonomi tersebut. Teman-teman bisa lihat kan bahwa seringkali kita harus melihat apa yang menjadi kajian politik dari sebuah fenomena ekonomi. Nah, rekan-rekan, ketika kita berbicara ekonomi politik internasional, ada 3 unit yang sangat penting. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah pasar, yang ketiga adalah masyarakat. Ketiga unit ini akan bermain dan akan berinteraksi di berbagai fenomena-fenomena ekonomi politik internasional. Dan ketiga unit ini memiliki karakternya sendiri, karakternya khusus, yang tentunya bisa jadi saling melengkapi, bisa jadi berkonflik dengan unit-unit yang lain. Tapi yang pasti rekan-rekan, yang pasti kita harus memahami masing-masing unit ini.
ketika kita berbicara mengenai negara, kita berbicara mengenai kekuasaan. Maka bagaimana memastikan negara berkuasa atas sumber daya ekonomi yang dimiliki? Bagaimana negara memastikan bahwa kekuasaannya itu bertahan dan berkembang? Jadi apapun akan dilakukan oleh negara agar kekuasaan yang dimiliki terhadap sumber dayanya, termasuk sumber daya manusianya, itu tetap bertahan, tetap terlindungi. Ini adalah logika dari negara. Kalau logika pasar, maka pasti kata kuncinya adalah keuntungan, profit. Bagaimana kalau tadi mempertahankan kekuasaan, kalau pasar mempertahankan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Bagaimana mempertahankan bisnis yang dimiliki dengan memperbesar nilai keuntungan yang diperoleh. Bagaimana dengan logika masyarakat? Logika masyarakat, kita berbicara tentang hak. Ketika berbicara tentang hak, kita berbicara tentang keadilan. Memastikan hak-hak masyarakat itu terlayani. Bahwa negara itu memastikan adil dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturannya. Oke guys, sebelum kita masuk kepada kesimpulan, ada satu hal lagi yang penting untuk dibahas dalam terkait playlist International Political Economy itu. Materi ini sangat penting karena ini akan menjadi sesuatu yang akan kita terus ulang di dalam playlist ini. Apa yang sebenarnya teman-teman harapkan dari playlist ini? Apa teman-teman yang dapatkan dari playlist ini? Saya memberikan istilah 4K, 4K, 4K. Kalau teman-teman punya TV, itu bisa ditulis ketajaman TV itu, suara gambar TV itu akan didefinisikan sebagai 3K, 4K, 5K. Ini 4K. Ada 4K yang akan menjadi hal yang akan teman-teman dapatkan melalui playlist ini. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Teman-teman akan dapatkan knowledge tentang berbagai hal tentang ekonomi politik internasional. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi ini berbagai macam kompetensi yang akan kita dapatkan. Misalnya jelas kompetensi membaca. Bagaimana kita membaca dengan efektif. Buku-buku, jurnal, artikel yang begitu banyak harus bisa kita pahami dengan waktu yang cukup cepat dan efektif. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting menurut saya adalah kritis, berpikir kritis. Seringkali kita mendapatkan berbagai fakta yang sangat mudah untuk dipahami, tetapi ternyata apabila kita menggunakan metode berpikir kritis, sebenarnya tidak sesimpel dan sesederhana yang kita bayangkan. Bahwa banyak hal di balik layar yang perlu kita ketahui, harus kita ketahui dan dapat kita ketahui. Dan informasi yang sulit itu akan membuat pemahaman kita menjadi lebih dewasa, lebih maju, lebih complicated, dan membuat kita mengambil kebijakan dengan lebih efektif. Jadi ini berpikir kritis seringkali kita lupakan dan kita terlena dengan media yang saat ini sehingga kita tidak dipaksa untuk berpikir kritis. Di sini, di dalam playlist ini, teman-teman ditantang untuk berpikir kritis. Dan yang keempat, setelah kita mampu berpikir kritis, kita mampu memahami melalui berbagai bacaan dan memiliki pengetahuan yang luar biasa banyak. Pertanyaannya, apa yang didapatkan oleh Indonesia? Playlist ini punya bagian dalam Indonesia Emas 2045. Kita adalah orang Indonesia, saya orang Indonesia dan teman-teman juga orang Indonesia. Kita ingin negara kita lebih sejahtera, lebih makmur, lebih aman, lebih adil. Caranya bagaimana? Dengan berbagai konten-konten positif yang akan diposting di dalam playlist ini. Ini adalah kontribusi. Dan teman-teman sebagai mahasiswa, teman-teman sebagai pekerja dan pengusaha juga memiliki kontribusi bagi negara ini. Tinggal kita merumuskan kontribusi kita apa. Jadi di dalam semua video ini kita juga akan menjadi bagian dari pembangunan bangsa ini, negara ini menuju Indonesia Emas. Itulah 4K-nya teman-teman.
K yang pertama adalah knowledge, K yang kedua adalah kompetensi, K ketiga adalah berpikir kritis, K keempat adalah kontribusi bagi Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik. Saya ingin membawa sebuah studi kasus yang teman-teman juga yakin sudah tahu apa yang saya maksud dengan studi kasus YouTube. Saya akan membawa sebuah studi kasus yang teman-teman saya yakin juga udah pasti sering menggunakannya, yaitu YouTube. Saat ini teman-teman mengkonsumsi konten-konten via YouTube. Playlist ekonomi politik internasional ini diposting di YouTube. Jadi kita secara tidak sadar sebenarnya sudah terbiasa dengan YouTube. Nah, kenapa kita menggunakan YouTube? Apa yang spesial dan menarik dari YouTube? Dan sebenarnya kalau dari kajian ekonomi politik internasional, ini sebenarnya kita diuntungkan atau dirugikan dengan adanya YouTube. Dan mungkin teman-teman juga ada yang berpikir untuk menjadi content creator di YouTube. Nah, ini yang mau kita bahas teman-teman di dalam pembahasan ekonomi politik internasional, khususnya di video Introduction to International Political Economy. Kita harus berpikir kritis terhadap YouTube ini. Kita tadi sudah bahas bahwa ada negara, ada pasar, ada masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, kalau kita lihat YouTube, ini adalah sebuah peluang atau ancaman bagi kita. Kalau kita lihat YouTube sebagai sebuah peluang, maka YouTube memang benar-benar menjadi sebuah media baru, media anti-mainstream, media yang melawan media-media konvensional. Karena apa? Karena semua orang dimerdekakan untuk menjadi content creator. Dimerdekakan. Dulu kalau kita hanya punya TV, teman-teman pengen posting ideas, gagasan, itu hanya melalui TV konvensional yang melalui berbagai proses yang sangat panjang. Dan itu pun hanya media-media yang didukung oleh negara seperti TVRI. Kalau media swasta itu jauh lebih komersil dan jauh lebih komersil dan tidak ada peluang yang besar bagi masyarakat biasa untuk mendiseminasikan gagasannya. Beda dengan YouTube, free, bebas. Selama teman-teman punya internet, kamera, materi, teman-teman sudah bisa posting medianya, gagasannya di YouTube. Dan yang paling penting, kita dapat uang. Ya, kalau teman-teman sudah menyalakan AdSense ya di YouTube dan banyak yang menonton, viewersnya luar biasa banyak. Nah, ini ada peluang ekonomi di mana YouTube akan membagi sebagian pendapatannya kepada kita. Jadi ada sisi revenue-nya juga. Nah, kemudian YouTube tidak hanya sekedar media untuk memposting ideas teman-teman, tapi ternyata YouTube juga sebagai tempat yang didesain untuk memperpanjang waktu durasi kita menonton di YouTube. Mereka punya algoritma dalam coding dan lain sebagainya sehingga mereka bisa membuat kita lebih lama duduk dan menonton YouTube. Nah, ini bisa menjadi peluang kalau kita bisa sesuai dengan apa konten-konten kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh viewers. Dengan menggunakan algoritma ini kita akan mampu lebih banyak video yang ditonton. Nah, ini bisa juga dikatakan sebagai sebuah peluang. Kemudian tidak ada sensor teman-teman. Tidak ada sensor karena setiap video yang diposting di YouTube itu bebas, tidak ada proses seleksi. Memang begitu ada video yang membahayakan dan kita klik, viewers mengatakan di video membahayakan, itu akan juga diproses oleh YouTube. Tetapi saya memposting video sesuatu itu bebas, tidak ada seleksi oleh YouTube. Dan opportunity yang selanjutnya adalah tentu saja YouTube sekarang sudah dipakai oleh jutaan penduduk di muka bumi ini, rekan-rekan. Jadi YouTube adalah salah satu aplikasi media sosial yang sudah sangat terkenal. Selain dari Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di balik semua peluang itu ada ancaman. Ancamannya apa? Ketika kita bebas posting apapun,
konten yang diposting ternyata isinya tentang radikalisme. Ini banyak sekali. Kalau kita lihat di politik Amerika Serikat, banyak sekali YouTuber yang memposting gagasan-gagasan yang sifatnya radikal kanan atau radikal kiri. Ya, ini sesuatu yang nyata. Dan yang paling parah juga kita hadapi adalah masalah hoax. Ya, banyak berita-berita palsu yang muncul di YouTube yang tidak ada kebenarannya, unsur kebenarannya. Masalah selanjutnya adalah addiction atau kecanduan, ketergantungan. Nah, ini juga merupakan dampak dari algoritma yang dibuat oleh YouTube. Ini bahaya kalau tidak ada berpikir kritis yang kita tadi sebutkan. Jadi karena YouTube terus menyodorkan konten-konten baru dan kita tidak melakukan seleksi terhadap konten-konten tersebut, akhirnya kita kebanyakan nonton. Ini juga sebenarnya sering terjadi ketika media konvensional. Tetapi ini lebih parah karena ada algoritma yang akan bekerja untuk membuat video kita akan terus tayang, atau video-video yang disukai kita akan terus terang oleh YouTube. Ini addiction menjadi parah. Banyak sekali pemuda yang akhirnya terlalu lama di depan HP-nya atau di depan TV. Jadi ketika kita melihat YouTube, rekan-rekan, jadi kita bisa melihat bahwa YouTube adalah sebagai sebuah media yang memiliki ekonomi politiknya juga. Ketika YouTube mengandung komersialisasi yang cukup menguntungkan bagi para kreator, di sisi lain YouTube juga menjadi media yang sangat bebas bagi para radikal untuk memposting ideasnya, bagi para orang-orang yang ingin menyebarkan hoax tentang seseorang atau sebuah topik, dan tentu bagi para pemuda yang cenderung pasif dalam media. Oleh karena itu teman-teman, penting sekali bagi kita untuk berpikir kritis. Makanya kenapa di dalam salah satu K dalam 4K tersebut adalah berpikir kritis. Di dalam melihat atau mengkonsumsi sebuah media, kita harus berpikir, apakah konsumsi yang berlebihan itu menjadi sesuatu yang positif, atau apakah konsumsi terhadap konten-konten yang sifatnya radikal itu sesuatu yang sifatnya positif. Harapan besarnya adalah lebih banyak konten-konten positif, konten-konten baik yang ada di YouTube, sehingga besar kemungkinan ditonton oleh teman-teman. Tetapi sekali lagi, keputusannya adalah di para viewers, di para penonton. Tontonan seperti apa yang kita inginkan, konten seperti apa yang kita inginkan. Ini penting. Dan tentu kita sebagai akademisi berharap bahwa konten-konten baiklah yang ditonton, konten-konten baiklah yang dikonsumsi oleh kita semua, bukan konten-konten yang tidak mendidik seperti konten-konten yang radikal dan konten-konten yang sifatnya membuli atau mengejek gitu. Itu tidak seharusnya ada. Atau konten-konten yang sifatnya lebih pada selebritas ya. Kehidupan pribadi dari selebriti ya, ini juga seharusnya tidak terlalu banyak. Kita punya hak, kita punya kekuatan untuk memilih konten-konten baik yang ada di YouTube ini. Itulah tujuan dari 4K yang akan kita bahas di dalam berbagai video. Rekan-rekan, kalau nanti kita akan membahas secara spesifik satu demi satu tentang negara, pasar, dan masyarakat. Nah, nanti kita akan lihat dalam studi kasus detail mengenai bagaimana negara, pasar, dan masyarakat. Tapi teman-teman, kita sudah melihat sekarang bahwa pertama, ekonomi politik internasional adalah sebuah jembatan menurut Theodore Kohn. Jembatan bagi ekonomi dan politik, jembatan bagi negara dan pasar, jembatan bagi lokal, nasional, dan internasional. Kedua, ekonomi politik internasional adalah sebuah rumah besar bagi berbagai bidang kajian ilmu, mulai dari hubungan internasional, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang interaksi tiga entitas yang memiliki karakter masing-masing.
yaitu negara, pasar, dan masyarakat. Ini yang kita bahas dalam video tentang Introduction to International Political Economy, pengantar ekonomi politik internasional. Dalam video berikutnya kita akan bahas mengenai teorinya. Kenapa teori penting dan bagaimana menggunakan teori dalam ekonomi politik internasional. Subscribe dan like video ini dan tetap semangat. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Bye-bye.